Guys, balik lagi bersama gua sama Mas Rifa ya. Hari ini dia nggak konser ya, jadi dia bisa kesini ya. Dipaksa? Anjay. Di Coffee Shop Talk yang akan ngebahas salah satu kejadian. Ini darurat soalnya. Iya, gue tak tahu lagi di mana disuruh panggil ke sini lagi. Gue mau ngomong tapi gue takut ada yang marah. Siapa yang marah? Bodoh amat. Enggak yang punya acara, maksudnya gue takut marah gitu. Jadi kita akan ngebahas kesalahan Komifuro ya. Berapa? Berapa? Yang ke-15. Ini enggak, tapi ini 15. bener yang ke-15 kan? Ya, eventnya bakal 15, Oke. kegoblokannya ke-15 juga. Kayaknya ini Komifuro ke-15. Iya. Tapi kenapa Komifuro Yang kali di ini umur yang sudah tua ya sebagai sebuah acara dan event organizer membuat kesalahan yang menurut gua fatal. Oh gitu. Jadi itulah topik kita di episode kali ini. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe di Isekainya dan jangan lupa juga langsung ke kotak coklat ya. Like, subscribe. Langsung di share, subscribe juga di sana comments. ya. Anjing, nggak jelas lu. Oke, jadi teman-teman pasti udah pada tahu ya, banyak Gue nggak tahu. Sebentar, gue pengen tahu Komifuro tuh apa sih? Comic Frontier. Oh, Comic Frontier. Ini isinya tentang apa tuh? Acara wib. Sebentar lagi. Wibu itu apa sih? Panjang nanti ada segmennya. Oh, ada lagi ya? Ada Oke, segmennya oke, Wibu oke. apa. Jadi Komifuro itu adalah acara yang namanya Comic Frontier, disingkat Komifuro. Ini tuh tahun ke-15. Mereka tuh di sana bintang tamunya ada komikus, ada Oh, tentang komikus dalam sebuah event itu bertemu dengan beberapa ini ya, apa namanya, bukan pelanggan ya, apa sih namanya? fans ya. Gitu, Ada oke. yang jualan komik, ada yang bisa bikin merchandise, ada Oh, juga gitu, yang jualan ibaratnya commission work. Jadi misalkan, oh ini yang gambar. Oh, langsung dadakan di situ ya kali Iya, gambar. ini yang gitu gambar ya. karakter A nih, Mas boleh dong bikinin aku dong gitu. Aku oh. pengen digambar sama Mas, bisa di situ. gitu, Terus oke. ada juga booth-booth dagangan mainan-mainan dan peribuan-peribuan lainnya. Jadi Perik ya gitu yang. ya sama kayak Toy Fair, cuman lebih ke artis-artis lokal dan internasional Oke, gitu. oke. Nah ini tahun ke-15 mereka dan kabarnya di sosial media baik Twitter, Instagram, Facebook Live, Twitter Story itu udah banyak banget bersebaran kalau acara yang Komifuro kali ini nih disaster masuk. Kenapa tuh? Nah contoh satu ya, ini gue langsung lihat contekan di sini ya. Ada di depan ada sebuah foto dari dalam memfoto keluar area Dari Ice dalam, BSD iya, itu ya arah kan. keluar gitu, ha? Itu antriannya tuh kayak zombie banget, kayak settingan film zombie. Jadi berjejer. jadi baris nggak ada antrian yang ular gitu, tapi antriannya brep gitu dan panjang ke belakang. bukan panjang lagi. Ini nanti kan ditampilin ya. Aha. Ya begitu gitu guys. Jadi udah kayak zombie hoarder Kalau udah siap zombie mau menyantap apokalips gini. gitu. Iya gitu. Antri Maksudnya ya. pihak panitia sepertinya tidak memikirkan ke arah acara ini bakalan membludak setelah 2 tahun Komifuro absen dan akan gila banget gitu Di kan. luar ini mereka kali ya juga sebenarnya apa ngadain acara gitu terus pengunjungnya belum bukan membludak ya, malah mengular sih sebenarnya kayak gitu ya. Iya. Itu di luar prediksi juga kayaknya. Pasti. Nah terus juga di foto kedua ini kan udah ada tampilan foto di bagian dalam acara si Komifuronya sendiri ya guys ya, dan di sini kelihatan banget pengap banget guys. Padahal setahu gue Ice itu ruangannya besar hallnya kan. Nah kalau hallnya besar dan fotonya bisa sampai begini, tandanya lu kebayang dong betapa banyak orang di sana. Oh iya. Kayaknya itu nggak dipikirin sama panitia sampai segitunya, apalagi kita bicara agak sedikit masuk kesehatan. Kan sekarang masih bener kata temen gue tadi kan masih Masa-masa COVID masa-masa masih ada, COVID ya iya. gitu kan. Kayaknya mereka udah nggak mikirin kesana lagi ya. Beda dengan event-event IO Yang yang lain lah lain gitu, yang ha. memang bener-bener mikirin protokol gitu. Ya jumlah kapasitas pun juga dibatasi. Betul. Dan ada sistem buka tutup juga tapi tetap Betul. ada countingnya gitu kan. Oke. Betul. Ini kayaknya nggak sampai ke situ ya. Terus yang ketiga nih, foto ketiga nih, foto yang lebih jauh lagi. Di sini kita bisa banget ngelihat ini lautan manusia gitu. Memang lautan manusia banget. Kalau Naik turun. nggak tahu ada ombak apa enggak sih ya, tapi ya gitulah guys ya. Gitu. Kalau menurut lu gimana nih di antara 3 foto ini nih? Yang ini dulu deh, kita belum masuk ke foto-foto berikutnya ya. Dan kita Dari 3 foto itu. ya.
Ya pokoknya penuh lah ya. Iya sih, yang jelas pasti penuh memang. Oke. Dari itu terlihat seperti antrian lebih dari seperti antrian sembako sepertinya. Lebih ya. Lebih. Jadi hati-hati dengan the power of wibu ya guys. Kalau wibu Nah, itu dikumpulin bisa jadi partai ya kan. Ini kayak semacam ada event yang wah ini udah lama banget nih jadi kayak pelampiasan gitu, Iya, kita pengen ketemu betul. kayak udah nggak memandang kanan kiri atau gimana gitu loh. Betul. Nah, ini di foto ke berikutnya nih. Jadi ada sebuah toko ya, Lichshine Hobby Store ya. Selamat ya Lichshine Hobby Store ya. Hooray! Ini pasti di acara ini pasti pecah banget ya. Iya. Gue mau ngucapin selamat dan sukses Sesuai terus target kali ya ya kan. mungkin ya. Lebih pasti ya kan. Nah, si Lichshine Hobby Store ini ngebagiin 50 tiket buat free buat buat orang-orang yang berpartisipasi di Instagramnya mereka atau sosial medianya mereka Oke, ya kan. Nah, cara lu ngedapetin hadiahnya, pemenang-pemenang itu datang aja ke Komifuro langsung, cari orang ini. Nah, dia pegang brosur nih, penukaran Tiket, hadiah pemenang itu ada di sini. Sekarang gimana caranya nyari dia, ya kan? Ya, dari fotonya gitu segitu Iya. banyak gitu loh. Pintu Komifuronya udah ada banyak, A, B, C, D, segala macam ya kan. Nah terus harus nyari manusia ini satu ya kan. Manusia ini juga sendirian dikerubutin ribuan orang dan ada 50 orang yang mencari dia. Gimana nyarinya? Harusnya dia pakai yang papan gede dia. Terlepas dari papan gede gitu, Hampir. terlepas dari pakai papan gede gitu, emang cuma lu doang yang pakai papan gede gitu, kan banyak yang lain yang pakai gimmick-gimmick serupa ya kan. Jadi sepertinya kurang matang ya, kurang Ya, benar-benar dari disiapkan. panitianya lah kurang Iya. sigap juga kayaknya. Betul. Nah terus ini ada komentar lagi nih dari Instagram atau Facebook nih, gua nggak tahu ya. Lock Day Komifuro Day 1 dan 2 bakal di-update terus. Ticketing, booth circle 11-12 selebih dari 10 orang dompetnya sudah hilang itu dia dicuri tuh. guys. Udah Ya kan? ada yang memanfaatkan momen itu Ya, sepertinya. nah gue bacain dulu ya lagi ya. Terus 11.24 bagian antrian basement dibubarin staff. Nah, nanti kita akan bahas kesini juga. Nah terus Ada footage-nya kan? paparazzi liar belum ketangkap. Nah ini agak ambigu maksud gue. Nah, Paparazzi emang semuanya nggak liar, bukan semua paparazzi itu liar. Ya, Ya, bener, gue nggak nyawa. Iya maksudnya paparazzi itu kenapa sih gitu loh mengambil foto yang ya bukan ya maksudnya ada kebebasan lah sendiri kalau Kebebasan berekspresi ya. iya Ya kan? atau kecuali kalau mengambil foto terus melakukan sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan. Kecuali gini guys, gitu mau foto loh. gini, Mbak Tori Mbak. Nah, jangan pegang-pegang gua dong. Itu disadar ya tadi ya? Ngeri amat gua. Kecuali kayak gitu ya guys ya. Untung Nah, gua perjaka. Anjay. Nah terus balik lagi nih ya, gue ngebahas masalah dompet hilang ini ya. Nah, Jadi acara Komifuro ini adalah sebuah assignment buat anak-anak kampus yang lagi gue ajarin nih, ya kan. Jadi assignmentnya gue ke anak-anak gue kalau adalah, itu ada kelas punya murid, lo membuat gue kan ngajar, gue kan Sudah dosen kapan? nih. Sudah kapan? Siapa? Gak usah tahu dah. Gak usah tahu guys, gak usah tahu. Nanti murid-murid gue nonton gue malu ya kan. Jadi kan intinya gini, gue dosen di kampus internasional, gue ngajar. Nah, assignment yang gue kasih ke murid gue adalah, lu datang ke Komifuro, lu harus tahu booth-nya Apa? mereka gimana, flow-nya yang mereka bikin gimana, Oke. booth yang bagus seperti apa, Mereview ya, booth yang event jelek itu seperti gitu, apa, oke. dan mereka harus foto, mereka harus kasih buat assignment karena ini assignment buat mereka. Oke. Sampai hari H, akhiran gue bilang sama mereka, udah nggak usah datang. karena salah satu hal yang gue bilang ke mereka adalah hati-hati dompet, handphone, karena tugas kalian adalah motret dan bikin assignment. Pasti pakai handphone dong. Iya. Hati-hati handphone sama dompet. Hati-hati handphone sama dompet. Itu gue tekankan lebih dari 10 kali, guys. Oh iya, makasih. Ternyata di sini udah jelas jam 11:22 udah 10 orang hilang dompet atau kena copet. Terus murid lo ada laporan belum? Enggak. Gua nggak nanya ke situ. Wah, nggak peduli banget emang muridnya. Monyet ya kan. Bukan itu maksudnya. Intinya adalah prediksi gue itu benar. Mesti Iya, hati-hati iya. gituan. Nah, terus lagi ya. Di foto ke-6 nih ya, hati-hati nongol kelas terbaru ya. Maksudnya ada lagi nih, maksudnya gini guys. Dari sekian banyak, katanya 20.000 orang hari pertama ya. Iya. Hari pertama ini 20.000 orang yang masuk. Belum yang nggak masuk guys. Ya itu masih Ya kan? menunggu gitu kan di Ya. situ kan. Oke. Dari 20.000 orang ini mungkin nggak sih nggak ada satupun yang COVID? Mungkin nggak menurut lo? Ya pasti ada ya. Ya atau nggak, Masih ada. pasti ada. Dan mungkin dia juga nggak sadar gitu loh dia sebagai seorang carrier.
Jadi menurut lu kalau gua pribadi nih, atas nama pribadi, bilang Komifuro ini penyebaran COVID, boleh dong? Ya, klaster Komifuro. Komifuro. Enggak, udah pasti, men. Udah pasti, men. Komifuro itu. Udah pasti. Yang dulu yang event sebelumnya juga tanpa sengaja juga begitu, yang di Moyot itu kan. Ya paling besok-besok udah ada yang bikin status, oh badan udah gak enak nih, begini-gini. Ya kayak gitu-gitu tuh paling tuh. Udah. Jangan lupa ya guys, nanti cek subuhan. Enggak, gini guys. Biasanya gini. Guys, sorry, artis. Oh iya, atau biasanya, cosplayer. Guys, sorry, aku sekarang demam. Buat yang kemarin foto bareng sama aku, ada baiknya kamu cek juga ya. Deg. Aduh, apes gitu. Iya. Ya udah. Nasib lah itu kalau kayak gini sih mah. Nggak bisa apa-apa juga. Iyalah. Mau nyalain siapa juga panitia? Nggak ngaruh juga. Nyalain. Oke, lanjut. Foto ketujuh. Kenapa di foto ketujuh ini adalah McDonald? Itu siapa sih? Bukan, jadi tim kita tadi, tim Oh, Isekai jadi nggak yang bisa berangkat masuk ya? itu. Enggak, jadi tim Isekai itu berangkat pagi-pagi tadi jam 7 udah ngumpul di Isekai, jam 8 mereka jalan ke sana, nyari parkir dengan asumsi masih pagi segala macam. Ternyata pas mereka sampai sana, antrian udah duluan. Udah mengular ya? Udah mengular. Ya, itulah. Udah basement ya katanya udah menggila. Nanti basement ada di sini. Udah menggila. Jadi akhirnya mereka nggak bisa masuk. Akhirnya tim Isekai ini nggak mau berlama-lama dan berbelit-belit seperti yang lain. Mereka memutuskan untuk udah kita nongkrong aja di McD gitu. Jadi McD ini adalah cabang Komifuro. Tapi itu nggak sekalian buka tiket aja sekalian ya, harusnya di situ ya. Jadi di pengalihan ini harus antrian. Nggak, mungkin artis-artisnya juga kan bete ya. Anjay, ini penonton gua Itu nggak juga banyak masuk. pemasaran Artisnya buka booth di sini. Enggak, maksudnya juga beberapa cosplayer yang nggak bisa masuk pun yang tadinya ngantri di barisan itu juga kayaknya harusnya dikasih ini kali ya, pindah tempat aja gitu, udah ngantri di situ harusnya. Balu ke McD aja, Mbak. Iya harusnya. Ayo. Iya. Oh, Aeon lain lagi. Kan ada yang bilang baru turun parkiran Aeon. Semua pandangannya bercosplay. Udah ada yang bilang kan itu kan tadi kan. Tadi udah ada yang bilang, tapi gua nggak tahu di chattingan grup yang mana. Iya. Oke, lanjut foto ke-8 nih. Oh, testimoni itu. Iya, testimoni lagi nih. Tiketing Komifuro ditutup. Belum dibuka lagi udah 2 jam karena info dari pihak manajemen ICE BSD-nya nggak kasih overload pengunjung. Yang antri dari jam 8 juga belum masuk sampai sekarang. Anjay. Jadi yang antri dari jam 8 belum masuk, tiketing tetap dijual. Iya. Habis itu dibikin sistem buka tutup. Yang masuk itu baru yang beli tiket presale online dong berarti ya. Enggak Iya. dong, yang antri dari jam 8 juga udah buka dong. Iya. Oh, ya yang mungkin. dari online mungkin udah masuk duluan, tapi belum semuanya, ya kan. Terus yang mau OTS pun juga mau ngasih antri tiket belum tentu masuk gitu loh. Bisa kebayang lah. Berapa jam nih tiket? 2 jam. Ini dari jam 8 sampai jam 11. Berapa tuh? 8, 9, 10, 11. 3 jam itu. Nah, oke, 3 jam. Main 3 jam berdiri. Gila juga ya. Itu ada sebuah tweet atau komentar atau Facebookan yang menarik nih. Apa ya. ICE BSD Con tempat segede gaban, toilet cuma 1, anjing mana Aduh, gayung diganti sama helm kuli. Itu toilet di mana? Mungkin ini maksudnya gini. Dia kan ngantri. Iya. Iya kan? Bukan yang masuk ke Komifuro ya, bukan yang udah masuk ke dalam Iya. tuker tiket ya, baru dalam antrian. Nah. Dia mau ke WC, mungkin WC-nya dari sekian banyak cuma 1. Yang dibuka cuman yang Dan bukan gayungnya yang diganti gayung pakai helm proyek. Itu ada fotonya kacau tuh kalau fotonya tuh. Maksud gua adalah, guys, kalian kan bikin acara segede gini ya, Iya. siapin lah WC, manusiakanlah Iya. manusia ya kan. Portable bisa di Iya sewa dong. di luar gitu loh, nggak usah ngandelin. Janganlah kalian perlakukan manusia kayak binatang ya. Kucing aja kalau kencing aja ditutup, beraknya Iya. ditutup ya kan. Walaupun lokasinya indus-indus sendiri. Iya, dan ini kan ICE-BSD ya, pasti WC banyak karena kan gedungnya didesain memang untuk skala internasional, untuk Iya. acara mobil internasional, acara konser internasional. Masa sekelas Komifuro dan memang gue tahu kemungkinan memang kalau nyewa hall WC yang di depan itu dipirit. Lu mau berapa WC di depan, lu mesti bayar lagi. Iya, harus bayar lagi. Lu mau Emang listrik, ada mau listrik ketentuannya ekstra mesti bayar lagi gitu kan. Sesuai dengan kapasitas yang mau kita pakai lah Kalau gitu kan. untuk ICE-nya, gue yakin ICE-nya pasti punya WC-nya.
Tapi Ada di kenapa atas. pihak Komifuro tidak mau nambahin WC-nya? Iya. Pertanyaannya adalah itu. Biasanya ada di dalam. Itu di dalam, kayaknya di hallnya itu di dalam. Ini yang di tuh. luarnya, Nah, pasti itu dia masih ada, tapi dia pasti mesti bayar. Pasti Iya. dia mesti bayar, kalau nggak dibukain pintunya. Betul. Dan itu Pertanyaannya juga- adalah juga- kenapa? Dan berdasarkan pengalaman gua lagi, yang namanya event WC-nya itu kan pasti haram jadah ya. Iya. Dan kalau WC cuma satu orangnya 20.000 itu tokai kayak apa guys? Gak usah dipikirin. Itu di luar. Out of the box Oke, lah. oke, lanjut ya. Nih, ada lagi nih. Dari ini ke 10. dari Mas siapa nih? Iboy. Otsukare Komifuro. Otsukare itu artinya selamat ya, congrats. Atas experience 3,5 jam ngantri di basement terus pas keluar kagak diarahin panitia. Otomatis antrian jadi berantakan pada kebingungan. Iya. Gila, 3 jam sia-sia cuman numpang main ular dan makan rice box doang. Wakak Komifuro 15. Itu gue bisa ngebayangin karena gini, panitianya pun paling hanya di provide berapa orang lah gitu kan. Panitianya 200 yang masuk 20.000 guys. Nah. Which is panitianya gue yakin nggak Nah, sampai 200. Ya kalaupun 200 ataupun gimana pun yang untuk orang yang di-assign untuk ngurus barisan itu pun juga mungkin nggak banyak gitu loh. Mungkin dia lebih fokus di dalam area itu. Nah, pada saat itu mengular ya pasti itu udah di luar jangkauan area si petugas-petugas itu gitu loh. Iya, nggak ke-handle. Jadi ya kalau dibilang jadi panitia, gue ngebela nih. Nggak bisa juga maksud gue gitu loh. Iya, itu ya apesnya kalian aja lah gitu loh ngantri di situ gitu loh. Ya nggak semua orang bisa langsung kelihatan gitu. Wah, masih sana antriannya terus petugas langsung lari sana. Ya belum tentu juga. Yang ini yang ngawasin siapa di barisan sini? Coba, nggak bisa nyalain. Asik. Kebela. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke clipping ke 11 nih. Oke. Ada teman gua di Facebook tuh sampai dia marah-marah dan dia komplain. Nah, salah satu kalimat Nggak gila yang ya dong dia. Iya, dia enggak. Dia 6 jam, dia 6 jam. Nah, itu nih, ini dia, gua sampai nulis nih ya. Dia dari jam 9 sampai jam 3 sore. 3 siang. Oh, 3 Dia ngantrinya. Ah. Dan itu nggak masuk. Masih di situ ya. 6 jam itu dia nggak masuk, oke? Itu titik geraknya cuma saat semili kali ya. Jadi pertama kali dia nyampe jam 9, dia langsung ngantri di basement karena di atas udah penuh. Iya. Ya kan? Dia tanya sama panitia, ngantrinya di mana? Dia bilang di basement. Ya udah dia ke basement Itu udah di-arrange situ, oke. sesuai arahan panitia nih. Nah, ternyata dikasih tahu lagi. Pas udah jam berapa? Di sini nggak ada antrian. Dibubarin. Antriannya salah. Padahal sebenarnya yang ngomong antrian situ adalah panitia juga awalnya gitu. gitu. Nah, pas jam berapa tuh ada panitia lagi datang, dibilang nih bukan di sini, di atas, di hall 8. Dioper lagi jadinya. Hall 10 ya? Iya. Oh ya, panitia nggak siap hall 10 untuk beli iya, langsung iya. on the spot dia On the bilang. spot, OTS, Nah, oke. jadi antrian yang di bawah yang berjam-jam itu Nggak tidak jelas. dianggap sama sekali, Iya, dan diulang. itu ya nggak jelas juga apakah antrean itu khusus yang OTS atau nggak memang udah pernah yang udah dibeli secara online itu tadi kan, jadi gabung semua di situ tuh. Iya. Antrian siluman. Ya, itu Iya. baru salah panitia kalau itu salah panitia. Nah, panitia salah ya dalam Itu hal ini salah ya. panitia, oke. Terus temen gue ini mencoba di masa dia menunggu selama 6 jam itu dia mencoba main internet dong. Nah, Atau buang waktu googling atau nonton Kirain main YouTube. Snake gitu. Ternyata guys, internetnya butut banget di sana. Ya karena mungkin iya, satu iya. bandwidth yang di sana Diperbutkan. dibagi sama semua kartu dan 20.000 orang. iya ya diperbutkan kan? lah pokoknya di situ saking bete yang nunggu gitu Jadi kan. internetnya jadi butut juga. Jadi lu balik ke zaman purba ngobrol sama sebelah gitu kan. Iya. Mbak apa kabar? Mas apa kabar? Iya apaan sih gitu ya kan. Iya apaan sih gitu, Ini ada kayak- gitu kan. Langsung tolek-tolek gitu. Oh, berarti ada sisi Gitu. positifnya dong buat tingkatkan gitu dong. Tinggal tunggu aja tuh ntar. Ya, internet butut di situ kan. Oke. Nah, terus Buka tutup. kata teman gue yang marah-marah di Facebook ini, hmm. sistem tiket itu dibikin buka tutup, tapi bukanya kapan, tutupnya kapan nggak jelas. Dan ada kabar kalau tiket masuk yang dijual itu sudah berupa print. Wah, Tandanya, logikanya adalah, correct me if I'm wrong ya guys, logikanya adalah tiket original yang mereka cetak dengan proper itu sudah habis terjual oke. dan mereka tidak mau rugi, mereka print lagi. Berarti di Kita bicara logika nih ya, kita secara bicara logika ya. kapasitas udah lewat, tapi akhirnya mereka tetap maksain gitu kan. Betul. Dengan cara tiketnya ya udah kita print aja gitu. Itu sebenarnya salah ya guys. Kalau memang udah kayak begitu, ya tutup acara lu besok lagi Iya. atau next time lu bikin dengan hall yang lebih besar, dengan Betul. kapasitas yang lebih gede Iya. dan persiapan yang lebih matang. Harusnya gitu. Tapi juga buka tutup juga kan harus ya kalau
event-event sebelumnya juga ada yang kayak seperti itu juga dia Enggak, kalau buka tutup juga harus ada aturan yang jelas. Dari awal harus iya, dibikin. berapa yang masuk dulu. Berapa ya. yang masuk dulu dan yang masuk itu hanya boleh berapa jam. Gitu dan itu udah keluar lagi gitu kan. Iya, jadi yang masuk itu nggak boleh dari jam 10 sampai jam 10 malam. Iya. Kalau buka tutup, dia cuma boleh maksimal 2.000 orang. Tapi Iya. setiap orangnya cuma boleh punya waktu 3 jam. Iya, harusnya Kalau kayak gitu. kalau enggak, orang yang di dalam terus rugi, kasihan yang di luar kan. Iya, Nah, nunggu udah kesempatan. Serakah sekali mereka. betul. Nah, terus juga di foto ke-12 nih, ngantri sampai ke basement. Ya, itu udah di luar inilah, di luar jangkauan lah maksudnya. Iya. Gue pikir di luar itu udah cukup, ternyata udah mengular sampai ke bawah kan. Ini nggak mikirin orang-orang yang punya anxiety kayak gue ya. Gue kan takut ya naik lift, claustrophobic kan gue kan, dan parah gitu. Makanya gue kalau ke Pondok Indah Mall tuh gue nggak pernah mau parkir di PIM 2 guys. Karena gue takut gitu. Maksudnya gue nggak nyaman, sesak rasanya, langsung napas susah. Nah kalau gue harus ngantri di bawah sini sampai 6 jam sih, gue rasanya sih Kolaps. mungkin bebusa mulut mungkin. Dan juga di sini kan mobil-mobil berseliweran lewat ya, parkir kan, Iya. asap mobilnya kan, Iya, segala Nggak. mesin segala tuh Iya. udara udah nggak bersih lah pokoknya. ya udara nggak bersih. Terus belum lagi ada istilah-istilah wibu bawa bawang ya kan. Nah lu di bawah sini lagi. Kalau ibu bawa matahari gimana? Ada nggak? Itu di bawah mana ya? Jadi nggak kejemur. Nah wibu bawa bawang, wibu bawa knalpot, wibu bawa matahari, semua bercampur di situ ya kan. 25 orang ini. Aduh. Nah lagi nih, foto ke-13 nih ya kan, antrian di atas membludak, diarahin ke bawah. Foto ke-14, tambah banyak lagi di basement. Foto ke-15 nih, ini menurut gue sangat nggak pantas diucapkan oleh seorang penjaga keamanan. emang apa Baik ini? itu penjaga keamanan ISBSD atau penjaga keamanan dari Komifuro. Iya. Ini nggak pantas banget. Jadi ada orang yang maksa masuk, pengunjung maksa masuk. Kalau nggak salah ceritanya adalah dia udah punya tiket, dia mau maksa masuk tapi kan nggak bisa. Kan? Nggak dikasih Nah, sama terus si security-nya. orangnya bilang gini, kalau mau mati sini saya buka. Kalau mau mati sini saya bukain. Masuk sini kalau mau mati. Kata security kepada pengunjung event yang telah membayar tiket dan mempunyai hak untuk masuk ke area event. Jadi mungkin maksudnya si security baik ya. Di dalam tuh udah penuh banget guys. Kalau Iya. masuk lagi ntar lo mati, pengap gitu. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Cuman cara penyampaiannya kan salah. Mungkin udah crowded banget, udah capek ngeladenin orang, udah desek-desekan dan udah bau bawang seharian. Jadi mungkin dia ke-trigger juga ya. Iya, Nah, pasti dia lah, ngomong. secara emosi panas dia. Nah, terus kan wibu-wibu ini kan wibu-wibu milenial ya, yang ada apapun segala macam di tweet ya. Ya udah jadi blunder, jadi kayak begini. Iya, rame gitu. lah jadi akhirnya ya. Kalau menurut gua, kita rekap nih. Kita udah selesai ya. Oke. Ini guys, ini hanya sebagian kecil dari semua rangkuman clipping yang ada. Kita nggak. Dan itu baru hari pertama ya? Ya kita nggak bacain semua ya guys ya. Kita, wah kalau semuanya mah nggak ada habisnya lah ya ini ya. Panjang banget dan banyak banget. Sekarang kita mau ngobrol berdua nih guys. Kita mau rekap. Iya, jangan lupa buat teman-teman yang ke Komifuro atau mau ke Komifuro atau punya pengalaman temennya ke Komifuro, silakan ikutan, langsung komen, jump in, ikutan. Atau enggak yang udah obrolan berhasil kita. dalam Komifuro. Siapa tahu obrolan kita ada yang salah ya. Ceritakan pengalaman pada saat berhasil masuk. Iya. Oh, kok gampang kok masuk, lu aja goblok gitu kan. Jadi gitu kan. Salah lu gitu kan. Silakan langsung jump in, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sekarang kita mau bahas. Oke. Menurut lu, yang salah adalah pengunjung atau pihak panitia? Panitia lah. Panitia. Kalau ada persentase ya pasti panitia gitu loh. Karena ya itu tadi balik lagi pada saat mereka meng-arrange event itu kapasitasnya sebenarnya seperti apa gitu kan, dari penjualan tiket juga harusnya mereka juga harus nyebutin maksimum berapa gitu kan. Nah itu harusnya udah jelas gitu loh itu. Dan kalau dari situ udah diatur, nah otomatis yang pengunjung yang mau masuk juga pasti sadari, oh ternyata cuma segini, oke gue nggak mungkin hari pertama, oke lah nggak bisa, mungkin hari kedua gitu kan, atau nggak ya udah sadar diri lah gitu loh. Itu pasti emang harus panitia gitu loh. Oke, jadi menurut lu salah panitia, salahnya di apa nih? Apakah mereka kurang kompeten? Apa mereka memang Kalau secara kompeten tiket udah dibatasin, sold out. iya, Nah, masih stand aja gitu. Udah jual aja online semua, nggak usah nunggu Iya, spot, ya iya. kan? Jadi udah ketahuan yang datang hanya segitu. Di luar dari itu adalah orang yang tidak punya tiket. Iya, SOP-nya juga harus jelas gitu. Begitu mereka udah bikin satu. Tapi kalau itu gua rada nggak setuju. Kenapa? Jual online boleh, tapi jual offline juga harus ada. Cuman kuotanya jangan ditambah. Ya itu satu juga. Kan ada orang-orang yang memang gaptek atau orang-orang yang belum gajian tapi gajiannya pas hari H. apa jadi beli hari-harinya on the spot, gitu kan. kan. Ya bisa gitu loh. Makanya itu tadi itu balik ke kuotanya juga gitu. Mereka juga harus nyebutin. Kalau tadi gua awal. lebih setujunya kuota dibatasin,
Tapi terserah mau online apa offline. Tapi tetap kalau kuota dibatasin on the spot, Ya. dia hanya punya misalkan taruhlah 1.000 tiket on the spot. Tetap karena orang-orang ini merasa punya kesempatan, yang datang 20.000 orang, mereka masih punya kesempatan untuk dapetin yang 1.000 On the spot tiket itu. tadi, on the spot itu nggak akan terhindari. Iya, dia pasti. Jadi mendingan tetap jual online semua. Semua udah serba canggih ya kan. Semua udah serba online, jadi udah yang nggak dapet tiket ya udah lo nggak usah datang nih. Atau kerja sama Tokopedia ya. Siapa Ya. sih yang nggak punya Ya, Tokopedia zaman ya, sekarang kan? Atau kerja sama pokoknya Gojek dengan ya. media yang lain lah Bagaimananya gitu. caranya bisa Markup diatur pesaing, ya. ya, betul. Oke. Jadi lu setuju nggak dengan kalimat tadi yang gua sampaikan kalau rasanya menurut gua panitia sebenarnya udah kehabisan tiket terus mereka nggak mau rugi. Sorry ya panitia ya. Nggak mau rugi terus mereka Jualin lagi. Jualin reprint lagi. tiket atau print tiket gitu. Ya mungkin di awal mungkin ada semacam keputusan gambling juga. Maksudnya ada beberapa momen dia berusaha oke lah kita manfaatin momen itu untuk nambahin tiket gitu kan. Tapi Oke, dengan artian oke. misalkan pada saat momen itu ya mungkin pengunjungnya masih bisa diarahin, ya nggak usah terlalu berlama-lama terus dia pindah atau gimana atau nggak udah selesai. Nah kenyataannya begitu acara ini orang makin yang di dalam pun udah nggak mau keluar juga gitu kan. Ternyata ini udah dari yang penjualan tambahan itu udah berjalan ya. Itu udah makin kacau karena apa yang di dalamnya itu nggak sempat dikeluarin juga. Mereka masih Iya. asik di dalam kan. Yang di dalam begitu baru masuk langsung ngerasanya kan gini kan. Wah ya Gua habis akhirnya ngantri, gitu gua habis kan. ngantri 7 jam nih, 6 jam Nah. udah masuk, ngapain gua 1 jam keluar? Rugi dong. Iya Ya makanya. kebiasaan orang Indonesia juga kan nggak mikirin orang lain kan, bodo Iya, amat. Yang penting udah. gua udah masuk gitu kan. Iya. Masalah gua mau keluar gua nggak bisa keluar ya itu urusan lu gitu kan. Nasib-nasib lo gitu kan. Iya Itu iya dia, iya. Jadi maksud ya gua. plus minus sih ya sebenarnya. Itu ya efek domino lah gitu loh. Dari panitianya udah kayak begitu, terus pengunjungnya begitu, ya udah merembetnya ke situ juga gitu loh. Oke oke. Kalau dari lu nih, kalau dari lu berdua nih, lu ya Pak Produser lu deh, lu kenapa nggak ke Komifuro hari ini? Apa alasan lu? Gua bukan wibu. Gua bukan wibu. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Gua masih di level admin satu fans. Kok gua rasanya ke-trigger ya? Nggak serius, lu kenapa nggak ke sana? Gak, gue udah ada feeling sih bakalan rame kayak apa, jadi menghindari lah kayak gitu-gitu. Apalagi udah ada omongan kalau beli tiket on the spot kemungkinannya kecil banget lo dapet tiket itu dan lo bisa masuk. Jadi gue udah pesimis, gue bisa masuk ke Komifuro. Udah dapet tiket udah nggak yakin mau bisa masuk juga ya berarti. Oh, Iya. guys, banyak yang dapet tiket nggak bisa masuk ini guys. Iya. Banyak yang udah beli tiket online pun nggak bisa masuk karena antriannya sangat membludak dan pintu Iya, masuknya masuk. pintu masuknya nggak tahu yang mana. Iya. Ya, Panitia itu. bilang ini pintu masuk, panitia bilang ini antrinya enggak men, ngaco dioper-oper. Kalau tahun lalu apa beberapa yang event sebelum pandemi itu pernah ikut Gua pernah ke Komifuro. kayak gitu juga. Enggak, bahkan Komifuro yang gue datengin tuh kurang lebih 3 tahun 4 tahun lalu ya. Itu jalanan senggang, jadi jarak booth sama booth itu jarak Oke. kalau lu jalan di acara Toy Fair kan jarak booth sama booth kan ya setangan inilah ya Iya, gitu masih- kan. masih ada jedanya Ini lah enggak, gitu. Ini 2 kali tangan ini jarak booth ke booth itu Berarti jauh banget gitu. Renggang banget berarti lowong banget ya berarti. Ya? Lowong. Berarti Selowong apa animo ya? penonton atau yang pengunjungnya nggak seperti kayak tahun lalu. Sekarang Ya, balik lagi mungkin ini kan setelah 2 tahun mereka absen kan, terus mereka bikin kan. Iya. Nah, pecah kan, cetar gitu kan. Iya. Nah, terus panitia juga mungkin, gue udah 2 tahun nih nggak dapet cuan nih ya kan, sekalian Iya. deh gua hajar deh gitu kan. itu- Ya, itu dia, tapi makanya ada ini tiket asumsi tambahan ya itu. panitia, jangan marah ya panitia ya, ini kan dari gua ya kalau Kalau salah. kenyataan ya udah ngakuin aja. Gak usah nyangkal. Kejar target ya. Iya. Nggak kejar target gua 2 tahun sekalian bro. Iya, aji mumpung Tapi lah. kalau salah ya mohon maaf ya panitia ya. Nah, jadi kalau lu kenapa kalau lu nggak ke sana, nggak ke Komifuro? Gua, Jangan alasan punya keluarga. hah? Oh iya loh. Gua mas keluarga sejati. Bokeh juga sih. Oh, satu lagi gue bokeh belum gajian. Kalau gue emang tadinya ada rencana mau ke sana gitu kan. Cuman ya gue juga masih karena dulu yang event sebelumnya gue juga nggak ngerti apa. Ya sebenarnya mau ke sana juga pengen lihat. Tapi begitu Oke. melihat laporan dari timnya Sekai, gitu, aduh, hati-hati nih gue bilang kan. Ya udah, mengurungkan niat akhirnya gitu loh. Ya, jadi ya udah terselamatkan juga sih sebenarnya. Iya. Awalnya pagi-pagi tadi gua udah menyiapkan diri buat ke Komifuro nih, udah izin ya kalau gua ya. Tapi sebelumnya memang gua udah tahu acara ini bakalan pecah. Iya. Pecah in a bad way ya, bukan in a good way ya, in a bad way gitu. Udah prediksi gua udah kesana semua gitu. Terus pas gua bangun jam 9:30 gua mau berangkat,
ternyata gue dikasih tahu dari grup Isekai kalau memang di sana itu udah tidak manusiawi ya, tidak memungkinkan untuk masuk dengan cara yang baik dan benar sebagai manusia yang baik dan benar dan normal gitu ya. Jadi gue memutuskan untuk udah deh, gue nggak kesana deh. Tapi kan karena tim gue ada di sana, ada Mas Uca dan ada Mas Lutfi di sana. Thank you ya udah mampir ke sana. Dan gue harus mengacungkan jempol juga buat effortnya, walaupun kalian tetap gagal nggak bisa masuk ya, nggak apa-apa. Itu mereka nongkrongnya tadi yang di McDonald itu untungnya ke situ juga akhirnya. Jadi walaupun kita berdua nggak berangkat ke sana, tapi karena ada perwakilan kita di sana dan semua beritanya udah kita kumpulkan, ya nggak semua lah, perwakilan berita kita kumpulkan lah. Rasanya kita ini adalah pendengar pertama ya langsung dari Lutfi dan Uca ya. Jadi oleh karena itu kita sampaikan berita ini dan kita bikinkan video ini buat kalian sobat-sobat Isekai. Jadi ini sebagai pertimbangan aja buat lu kalau besok masih mau ke Komifuro. Besok hari ini. Enggak, kalau besok mau ke Komifuro, besok kan masih ada. Besok kan masih ada Komifuro. Oh iya. Tayang malam ini. Tayang malam ini harus tayang. Oke. Ya, langsung tayang. Gak usah diedit, langsung taruh teplok gitu. Jadi gitu guys. Menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut gua sih sebenarnya sih kalau tetap mau berangkat ya nggak masalah, berangkat aja. Cuma datang pagian dan siapkan mental kalian untuk begini. Kalau gua nggak bisa masuk ya nggak apa-apa. Siapin plan B lain jika Komifuro tidak memungkinkan untuk dimasukin. Lu mau ngapain? Lu mau kemana? Ya itu Isekai juga salah satu. Jangan terlalu banget, 20.000 orang jangan. Enggak usah ngantri sini enggak apa-apa. Enggak usah. Ini buka tutup. Enggak usah. Buka depan, belakang tutup. Enggak. Terus abis itu gue mau kasih saran buat temen-temen, nggak usah lah kalau mau ke Komifuro ajak anak, ajak istri, kecuali istrinya juga wibu atau pasangannya wibu ya silakan. Terus jangan ajak anak, jangan ajak keluarga, jangan ajak suster. Pastikan bawa uang cash secukupnya dan bawa kartu kredit secukupnya atau ATM. Terus handphone pakai fanny pack yang kayak orang tua itu atau yang tasnya di depan ya kan. Maksudnya gak usah lah bawa kamera serius kecuali lu memang fotografer serius gitu kan. Ya hati-hatilah gitu. Terus protokol keamanannya pakai ya, jangan harapin. Ini pesan buat panitianya. Enggak, pesan buat yang mau datang besok. Datang dulu, okay, jangan ngarepin dari panitia. Karena panitia udah pasti sibuk, ya kan? Pakailah protokol kesehatan, hand sanitizer bawa sendiri. Sorry, jalankan protokol kesehatan, ya kan? Jangan kalian harapin dari panitia nyiapin semprotan, mungkin juga udah habis. Mereka cuma beli buat 2.000 orang yang datang 20.000. Enggak inilah. Ya kan? Masker bawa 2 atau 3, ya kan? Kali-kali kurang gitu. Terus dapat saran tadi parkir jangan di Komifuronya sendiri karena di saat event ini berlangsung ada event K-pop juga. Oh iya tuh. Itu tapi itu kayaknya masih aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Mereka jualan tiket, sold out, udah mereka nggak buka tiket baru lagi. Oke. Udah yang datang sana hanya orangnya tiket. Dan lagi pula juga hall-nya juga berbeda sih. Mungkin hall bersebelahan. Bersebelahan tapi mungkin arusnya juga berbeda. Ini artinya apa? Gak tahu. Terorganisir yang sebelah. Bukan. Itu satu. Artinya tuh nggak apa? Army K-pop sama Army Wibu lebih gila. Aduh, ribut aja kita ribut ayo. Bikin video berikutnya. Enggak, tapi K-popers dengan Wiburs. Iya, K-popers dan Wibu. Ribut itu beneran. Iya. Jangan. Enggak berani gua, enggak berani. Hidup K-pop ya. Oke, terus. Lalu dia enggak suka bininya suka K-pop. Iya, bini gua tuh K-pop tuh. Paling gitu aja sih guys. Jadi ini sedikit informasi dari kita buat teman-teman Isekai dan teman-teman Kotak Coklat yang nonton ya. Iya. Sekali lagi gue mau ucapin thank you buat tim Isekai yang udah kesana dan buat tim League Shine Hobby Store yang bertugas di sana. Sesuai target. Semangat kalian. Kambate. Ya kan? Ya gitu aja dulu. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan komen. Udah komen, share, subscribe. Aduh, komen lagi. Komen. Panitianya komen deh sekali gitu testimoni lah gimana curhatnya jadi panitia kemarin pada saat momen itu gitu loh. Nggak apa-apa lah. Biar kita juga ada bahan pertimbangan dan kalian juga pasti berevaluasi. Bukan evolusi ya. Monyet dong kalian dulu. Oke guys, jadi gitu aja dulu. Bareng gua Michael Raja Terakhir dari Isekai dan Riva dari Kotak Coklat. Oke. Peace out ya guys.